Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin yang insya Allah di mana saja Anda berada yang menonton konten kami ini, yaitu hari ini kami coba untuk membuat konten mudah-mudahan akan menjadikan motivasi dan inspirasi bagi orang-orang yang susah menghafal Quran, apalagi seperti saya yang hari ini dikenal oleh seluruh kota Bau-Bau sebagai penyandang penyakit cacat netra. Dalam kondisi yang sudah tua, jadi ternyata Allah itu dia tidak pernah cabut hak kita untuk menghafal. Dia tidak pernah cabut hak kita untuk mempelajari Al-Quran. Kewajiban orang tua dengan anak-anak itu sama. Selagi masih nyawa masih di kandung badan, masih beragama Islam, maka kewajiban itu tetap terbingkai dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya kita menghafal Al-Quran sementara kita tidak lihat? Jangankan umpamanya Al-Quran, tulisan di baliho dengan gambar-gambarnya kita tidak lihat. Apa yang ada di depan kita tidak lihat. Tetapi saudara-saudaraku, janganlah pesimis. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, dan padanya terletak kerajaan yang meliputi alam gaib dan alam nyata, serta dia maha mengetahui lagi maha mengetahui segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya adalah kerajaan, dan dia maha mengetahui segala sesuatu, kurang lebih begitu artinya. Nanti arti yang sesungguhnya itu bisa dilihat di kitab Mushaf Al-Quran. Jadi bagaimana caranya kita menghafal Quran ini? Yang pertama yang patut kita tanamkan dalam kehidupan kita adalah kemauan. Ada yang matanya melotot, ada yang keadaannya lapang, tetapi dia tidak mau, tentu saja tidak bisa. Walaupun pamannya hidup cacat, tetapi kalau kemauannya tinggi, insya Allah itu bisa. Ibu-ibu itu hadirin, bukan karena kuatnya dia bekerja, tapi semangatnya yang tinggi. Jadi itu caranya. Kemudian yang kedua, setelah mempunyai kemauan yang tinggi, maka kemauan itu diasah dengan semangat. Karena mau tapi tidak bersemangat, itu percuma juga. Tetap akan hilang-hilang hafalan. Bagaimana kita murojaah, bagaimana kita salah sedikit murojaah, hafalan hilang, kita tidak bersemangat, misalnya kita hafal Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lupa. Lihat lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lupa lagi.
Sampai lalu bagaimana? Kalau semangat yang sudah ada, maka tetap kita akan muncul kreatif ketiga, yaitu ulang-ulangi. Hafalan itu diulang-ulangi. Lalu seperti kita cacat netra ini tidak melihat apa-apa. Sekarang ini lengkap. Dunia itu kita genggam, ada di tangan kita masing-masing. Tergantung kita gunakan apa. Bagaimana caranya kita gunakan untuk kita manfaatkan dunia ini agar kita menjadi penghafal Quran. Kenapa? Karena untuk berbuat maksiat dan berbuat kebaikan cukup saja 2 jari sudah bisa. Oleh karena itu jari kita ini supaya jangan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah, maka kita gunakan bagaimana caranya untuk berbuat kebaikan. Klik. Ada namanya audio, MP3. Sekarang apalagi yang memudahkan itu di HP itu, yang memudahkan untuk cacat netra, namanya aplikasi Khatam. Itu bukan hanya cacat netra yang terbantu, termasuk orang yang normal netra juga bisa terbantu. Iya. Yang normal netra juga bisa terbantu. Kenapa? Misalnya dia menghafal surat Al-Haqqah, maka kita bisa lihat di aplikasi itu surat apa yang diminta. Misalnya kita minta surat Al-Haqqah, maka muncul surat Al-Haqqah. Habis itu muncul lagi di bawah berapa kali pengulangan. Misalnya kita minta 2 kali pengulangan. Habis itu muncul lagi di bawah nafas atau potongan. Maka kita tulis misalnya nafas. Maka otomatis akan diulangi. Al-Haqqah, Al-Haqqah, wa ma adraka mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Jadi begitu. Ini 2 kali. Bagaimana kalau umpamanya kalau kita pasang 10 kali, baru targetnya sehari, atau itu tergantung kita. Sehingga itu aplikasi ini bisa membantu kita untuk mempermudah hafalan kita. Alhamdulillah sekarang saya gunakan aplikasi Khatam ini sudah mau 2 juz saya hafal. Kalau yang lain saya gunakan aplikasi yang lain lagi. Aplikasi Khatam ini sudah mau 2 juz saya hafal, yaitu juz 28. Insya Allah saya akan pindah kepada juz 27. Kalau juz-juz yang lain saya gunakan pakai audio yang lain yang MP3. Misalnya ada satu makro diulang-ulangi, saya gunakan itu. Atau dulu saya pernah sebelum ada namanya audio aplikasi Khatam, HP dan lain sebagainya, itu saya gunakan Walkman. Walkman-nya Sony, karena kalau sudah lebih baterainya kita mulai lagi belikan lagi. Kadang-kadang kasetnya sudah tergulung-gulung, masih kaset pita dulu. Tapi itulah, harus kita bersemangat, harus kita mempunyai kemauan, dan harus kita bersiap untuk gagal dan gagal lagi. Karena orang sukses bukanlah orang yang tidak gagal, tetapi orang sukses adalah berangkat dari kegagalan yang berulang-ulang. Begitu pula orang yang gagal bukan karena tidak pernah sukses, tetapi orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak mau sukses. Ketika kegagalan, dia tidak mau lagi bangkit. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apalagi yang kita lakukan setelah kita menghafal, semangat, kemudian ada namanya kita lakukan dengan mudarasah. Pertama kita harus ada pembimbing, ada guru. Jadi kita menghafal kalau sendirian itu susah juga. Kenapa? Kita tidak tahu siapa yang benar kita. Hafalan kita kadang-kadang kita merasa pede, wah bagus ini hafalan saya. Tapi ternyata pas kita store sama guru, hilang semua. Hilang semua. Lalu bagaimana? Maka perlu dengan guru, perlu namanya komunitas, grup menghafal. Kenapa? Karena domba yang jalan sendirian akan lebih gampang dimangsa oleh singa ketimbang domba yang berkumpul banyak-banyak. Kemudian setelah itu kita mulai menghafal, kemudian
hafalan ini akan kita bangkitkan semangat karena ada teman-teman. Jadi gampang kita bangkitkan semangat karena ada teman. Jadi semangat itu muncul karena ada teman. Ada kemauan, bisa tidak bersemangat kalau sendirian. Lama-lama malas, lama-lama apa. Tetapi semangat akan muncul ketika ada teman-teman yang banyak mendukung, masing-masing menghafal. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya lagi adalah terpacunya semangat terus-menerus itu juga dengan dukungan teman-teman. Kenapa? Karena kalau mau ingin tetap konsisten pada agama, maka ada salah satu trik yang kita lakukan adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau begitu pula, kalau kita mau mempertahankan hafalan, maka harus berkumpul dengan orang-orang yang suka menghafal Quran. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Falyanzur ahadukum lima yukhalil. Dan hendaklah seseorang di antara kamu melihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan pencuri, maka dia akan pencuri. Kalau dia berteman dengan penghafal Quran, maka dengan penghafal Quran. Maka salah satunya untuk giat menghafal adalah berteman dengan penghafal Quran. Kemudian berikutnya, setelah itu maka kita adakan murojaah. Murojaah juga bersama-sama ini dalam komunitas menghafal Quran. Murojaah. Lalu sekarang apakah teman-teman saya itu cacat netra semua? Ternyata tidak. Hanya saya sendirian. Hanya saya sendirian. Tetapi murojaahnya terbantu, mudarasahnya terbantu, murojaahnya terbantu karena ada yang bisa melihat, yang bisa lihat tulisan Quran. Dia perbenar bacaan saya, kemudian dia koreksi apa yang salah. Itu keuntungannya kalau kita berteman dengan orang normal. Jangan pas dikoreksi langsung marah-marah, langsung stres. Ya. Sehingga penting sekali kalau kita berteman dengan orang normal. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan di sini adalah namanya mudarosah. Mudarosah ini hitungnya ini per juz. Jadi kita baca rame-rame, misalnya ada dibaca si A dibaca wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun sampai akhir makro. Sambung lagi yang lain lagi, wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma radahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Selanjut lagi, qalu subhanaka la ilma lana. Tapi di sini kita mudarasahnya bukan kita ambil per ayat, tapi kita ambil per makro. Kalau ada juga yang katakan per blok. Jadi misalnya kita ambil dari wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Akhirnya di mana? Huwallazi, di situ akhirnya ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sampai di situ, habis itu muncul wa idz qala rabbuka, itu orang lain lagi. Pas sampai wa qulna ihbitu minha jami'a, orang lain lagi, gitu. Begitu enak putar-putar. Sehingga komunitas ini kalau semoga tertata dengan rapi, maka insya Allah kita bisa pertahankan hafalan kita. Jadi kadang-kadang orang yang mudarasah di sini, saya itu baru ikut 3 juz.
Kenapa hafalan saya masih sedikit? Tetapi ada yang mudarasah sampai 8 juz, sampai 9 juz. Bahkan kadang-kadang itu disiapkan dalam waktunya 1 hari kalau umpamanya semua ada. Sementara saya, alhamdulillah sekarang saya mohon didoakan karena saya mau masuk juz kelima lagi insyaallah. Jadi tapi hafalannya hafalan jalur mundur. Mulai dari juz 1 kemudian 30, 28, 30, 29, 28, kemudian insyaallah mau mundur 27. Kemudian ditambah juz 1 berarti masuk 5 juz ya. Oke. Jadi untuk dari saya barangkali itu dulu. Insyaallah semoga yang lain bisa termotivasi, baik itu yang penyandang cacat maupun yang bukan penyandang cacat. Sebab kenapa? Karena kita menghafal Quran ini tidak ada ruginya. Iya. Kan kadang-kadang kita ini berubah ya. Berubahnya apa? Yang di kampung baca Quran, pas di kota baca koran. Padahal yang kita inginkan adalah di kampung baca Quran, di sini hafal Quran. Ya. Ini penting sekali. Kenapa Al-Quran ini kalau kita hafal, yang untung siapa? Kita sendiri. Barang siapa yang menghafal Quran, maka akan diberikan mahkota bersusun-susun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kemudian keuntungan ketiga bagi penghafal Quran, akan dilindungi Quran yang dihafalnya itu akan menjadi pelindungnya, payungnya di hari kiamat. Kemudian yang keempat, sesuai dengan hafalannya akan menjadi mendapat tingkatan di surga. Misalnya hafalan kita 30 juz. Hafalan kita 30 juz. Maka pas mau masuk surga disuruh itu menghafal. Hafal sampai habis hafalan kita, itulah surga kita yang terakhir. Kalau hafalannya hanya qul a'udzu birabbin nas, mungkin di terasnya surga barangkali. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Kalau hafalannya hanya bismillahirrahmanirrahim, hanya Allah yang tahu di mana dia ditempatkan. Ya. Jadi itu dulu dari saya, dan saya akhiri semoga dengan salah satu harapan, dan saya akhiri dengan salah satu harapan bahwa semoga akan menjadi bahan penyemangat bagi teman-teman yang akan menghafal Quran, kemudian bahan penyemangat bagi cacat netra yang terus menghafal Quran. Jadi orang menghafal ini pada dasarnya tidak ada namanya tua dan muda. Tua dan muda sama saja, karena pada akhirnya akan mati juga. Jangan sampai seperti pantun bahwa kelapa muda kupas-kupasin, setelah tua tinggal batoknya. Semasa muda puas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Jadi semasa muda kita puas-puasin menghafal Quran, setelah tua kita amalkan, dan pada akhirnya kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah. Kalau ini salah adalah semata-mata karena kelemahan dan kebodohan saya sebagai hamba Allah yang lemah. Olehnya itu kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin saya minta dibukakan pintu maafnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.